mudah memaafkan dan tanda orang yang sulit untuk dilukai itu senyuman. Saya ulang Bapak Ibu, senyum itu tanda orang yang sulit dilukai dan tanda orang yang mudah untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Maka di pagi hari ini Bapak Ibu tolong berhenti sejenak dan berikan senyuman terbaik. Jangan ke tiang listrik ya, ke saudara kita. Baik, alhamdulillah. Ini yang pertama, Ustaz Eri, Bapak Ibu. Yang kedua, apa makna lebaran dalam konteks halal bihalal pagi hari ini? Yang kedua adalah laburan. Tadi yang pertama leburan, yang kedua laburan. Apa arti laburan? Laburan itu Ustaz, setelah kita membersihkan wadah, kita isi dengan sesuatu yang manis. Setelah kita bersihkan catatan-catatan buruk, kita isi dengan catatan-catatan dan warna-warna indah seindah pelangi. Ketika kita sudah saling memaafkan, isi dengan silaturahmi terindah dan ukhuwah terbaik. Itulah namanya laburan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Silakan bagaimana cara memahami laburan ini, lihat surat Yusuf ayat 100. Yusuf, Bapak Ibu sekalian, itu kedatangan 11 saudaranya dari perkampungan, yang ketika itu Yusuf sudah menjadi pejabat terhormat di Mesir, Ustaz. Ya. Kemudian Yusuf bilang apa kepada saudaranya? Lihat surat Yusuf ayat 11. Qad ahsanabi in akhrajani minas sijni. Tuhanku telah baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Ibu, Bapak sekalian, saya tanya. Kesalahan 11 saudara Nabi Yusuf kepada Yusuf itu bab sumur, bab penjara. Bapak Ibu sekalian. Ketika Yusuf mengatakan Tuhanku telah baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara, itu kata-kata Yusuf kepada 11 saudaranya. Padahal kesalahan saudaranya bab sumur, bab penjara. Bab sumur, Ustaz. Bab sumur, bukan bab penjara. Bab penjara itu kesalahan seorang perempuan yang gagal menggodanya. Siapa namanya? Siti Zulaiha. Ya, bukan Zulaiha Ustaz, ya, tapi Zulaikho. Pakai Z, pakai I, pakai Ho. Zulaikho. Bukan Julaiha, pakai J, pakai E, pakai H. Itu mah orang Bandung. Ya. Itu Ustaz Eri gagal goda Yusuf. Kenapa perempuan ini gagal menggoda? Karena perempuan ini kan Ustaz sudah robat anhu, sudah lost control, gak bisa nahan diri. Kenapa gak bisa nahan diri? Bukan dia perempuan murahan, dia itu imro'atu ajiz loh. Dia istri seorang bangsawan. Bukan dia murahan, tapi Yusufnya terlalu tampan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, siapa yang salah? Bukan perempuannya murahan, Yusufnya terlalu tampan. Jadi siapa yang salah? Coba sekalian. Ya. Makanya sadari ya Bapak-bapak di sini, jangan terlalu tampan, biar godaannya tidak terlalu besar. Ya. Karena saya curiga bahwa di sini godaannya besar, tampan-tampan sadari, Masya Allah ya. Gitu. Karena semakin kuat ketampanan kita, semakin besar godaan kita. Allah pakai kita lagi ya gitu. Nah gitu saja. Makanya ibu-ibu, apa kata Dr. Amr Khalid? Ni'mah azimah fi hayatina. Nikmat terbesar bagi ibu-ibu saat ini apa? Allah tidak ciptakan lagi laki-laki setampan Yusuf. Itu Bu, nikmat terbesar loh buat ibu-ibu sekarang. Kenapa? Karena kalau Allah kembali ciptakan laki-laki setampan Yusuf, apa yang ibu lakukan akan seperti perempuan bernama Julaiho yang akan seperti begitu kelakuannya. Kenapa suami itu di mata ibu itu terlihat ganteng? Bukan karena dia ganteng, karena ibu belum melihat Yusuf. itu masalahnya. Itu saudari ya. Bukan kita yang ganteng Ustaz, tetapi ibu belum melihat ketampan Yusuf. Ya. Kalau ibu sudah melihat Yusuf, suami lewat gitu. Nggak ada apa-apanya. Yang gitu. Makanya lihat ibu-ibu sekalian, saking gantengnya Yusuf ini,
disebut oleh perempuan bukan dengan jamil loh sadari, tetapi dengan karim. Apa kata perempuan-perempuan di istana itu ketika Yusuf lewat? Hasya lillah, ma hada basyaron, in hada illa malakun karim. Oh my God, ini bukan laki-laki biasa, ini the beautiful angel, malaikat yang terlalu tampan itu, Ustaz. Makanya begini Bapak Ibu, kalau laki-laki tampannya biasa namanya jamil. Kalau tampannya punya daya pesona dan daya hipnotis namanya karim. Bapak-bapak di sini jamil atau karim? Atau fitnah atau yang mana ini? Tampan biasa standar Ustadz namanya jamil, biasa. Tetapi kalau tampannya punya daya pesona, punya daya hipnotis namanya karim. Dan kelihatan ya di seluruh pengurus Tridaya ini laki-lakinya adalah karim atau jamil, Ustaz? Jamil karim. Ya, tergantung jamil, saya ngasih. Oh, jamil. Berarti biasanya Bu Nelly ya. Tapi begini Bapak-bapak sekalian, kalau ingin tahu bapak-bapak itu karim, ujiannya sama seperti dalam Al-Qur'an. Perempuan megang pisau ya dan kita lewat. Kalau perempuan itu mengupas tangan tanpa terasa, berarti kita karim, Ustaz. Tetapi kalau pisau itu dilemparkan ke muka kita, berarti kita di bawah standar itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Yusuf bilang begini, "Qad ahsana bi in akhrajani minas sijni." Tuhanku telah baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Padahal kesalahan saudaranya bukan bab penjara, tapi bab sumur. Kenapa Yusuf tidak bahas bab sumur? Itulah cara memaafkan. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Gak usah dibahas lagi. Kalau kita sudah benar-benar memaafkan. Jaga silaturahmi, jaga kebersamaan, jaga ukhuwah. Jangan pernah diretakkan dengan saling mengungkit sebuah kesalahan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nah kita mati balik atau Bapak Ibu. Kita lagi ketemu ketika reunian kan dengan teman-teman geng mall, geng PAUD dan sebagainya, kita bilang, Jeng, masih ingat gak 2 tahun yang lalu, kamu pernah cakar aku loh, tetapi kan aku masih solehah stadium 4, aku maafkan engkau. Engkau sudah dimaafkan, tetapi masih dibahas. Itu bukan cara memaafkan yang benar. Coba Ustaz Eri, kalau Yusuf bilang begini, Tuhanku telah baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari sumur. Kira-kira saudaranya enak gak perasaannya, Ustaz? Enak gak? Nggak enak kayaknya. Tidak enak, Diungkit makanya lagi. diungkit lagi, Ustaz. Makanya nggak dibahas. Itu cara labur. Jaga silaturahim dengan tidak pernah mengungkit lagi sebuah kesalahan. Dan hebatnya Ustaz, lihat ujung ayatnya. Yusuf bilang apa? Min ba'di an najago syaitan baini wa baini ikhwati. Setelah setan merusak hubunganku dan hubungan kalian. Sebelah saudaranya jelas-jelas salah, tetapi Yusuf tidak menyalahkan mereka. Itulah seorang mukmin tidak mudah menyalahkan saudaranya. Siapa yang Yusuf salahkan? Syaitan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, boleh nggak kita menyalahkan syaitan, Ustaz? Saya katakan boleh 2 jempol. Boleh, ya kan? 1, jangan pernah ungkit-ungkit sebuah kesalahan, akan meretakkan hubungan. Yang kedua, jangan mudah menyalahkan orang walaupun dia salah. Salahkanlah syaitan. Setuju Bapak Ibu? Dan hikmahnya Ustaz dari Bapak Ibu, hikmahnya dari ayat ini apa? Setan itu paling senang merusak hubungan. Itu kata Yusuf. Setelah setan merusak hubunganku dan hubungan kalian. Jadi perusak hubungan siapa? Setan. Syaiton, Bu. Jadi pelakor itu siapa, Ustaz? Setan. Syaiton gitu ya. Karena kenapa jadi pelakor Bapak Ibu sekalian ya? Setiap hubungan yang rusak penyebabnya adalah syaiton Bapak Ibu sekalian. Makanya Bu, Pak, kalau kita di rumah lagi berantem ya, jangan salah-salahan. Karena rumah tangga itu bukan salah-salahan tapi sakinah-sakinahan. Tuh ya. Rumah tangga itu bukan workshop, suaminya work, istrinya shop ya. Rumah tangga itu harus saling mengalah. Bapak nu salah, ibu nu salah, stop. Yang salah siapa? Syaitan. Kata bapak, Bu, syaitannya siapa? Bapak. Itu juga salah gitu ya.
Nah ini Bapak Ibu. Ustadz, kenapa setan itu senang merusak hubungan Ustadz? Bapak Ibu, merusak hubungan itu cara terbaik untuk merusak segala program kebaikan. Coba, kalau di Tridaya ini Ustadz, hubungan kita rusak sesama yang lain. Kira-kira program sebagus apapun jalan nggak? Nggak akan jalan Bapak Ibu. Sehebat apapun agenda-agenda Tridaya ini ke depan, kalau hubungan kita rusak, nggak akan jalan. Kenapa? Karena yang betul-betul bisa mensukseskan sebuah program kebaikan adalah keindahan sebuah hubungan. Salam Bapak Ibu. Satu-satunya yang bisa mensukseskan sebuah program kebaikan adalah keindahan sebuah hubungan. Kalau hubungan kita rusak, sehebat apapun program-program yang ada tidak akan bisa jalan. Betul Bapak Ibu sekalian? Ustadz, bagaimana cara merusak hubungan itu? Maka setan Bapak Ibu sekalian masuk ke titik terlemah setiap kita bernama heart, lah bahasa Inggris ya, hati. Ini titik terlemah setiap kita. Maka setan masuk ke sini Bapak Ibu. Hancurkan dulu, rusak dulu hatinya. Maka akan rusak hubungan. Ketika hubungan rusak Bapak Ibu, maka program kebaikan pun akan rusak. Ustadz, Punten Ibnu Sina, mohon ditutup. Oke, ya. Bagaimana cara setan itu merusak hubungan, merusak hati dengan sulit untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Pendendam dan mendendam itu cara terbaik untuk merusak segala keindahan. Salam Bapak Ibu. Hati yang mendendam, hati yang sulit untuk memaafkan adalah cara terbaik kita untuk merusak dan meruntuhkan segala program-program kebaikan. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sadari ya, hal yang harus paling kita jaga di Yayasan Tridaya ini kalau ingin terus kita betul-betul membangun teamwork yang sangat hebat untuk bisa melahirkan karya-karya kebaikan yang hebat di masa depan, salah satu harus kita jaga hati setiap kita. Jangan diizinkan untuk masuk ke dalamnya sesuatu yang akan merusak hubungan kita dengan mengotori hati kita. Ya kan, Ustaz? Kan kita kadang-kadang mudah suudon, Bapak Ibu, mudah dengki, mudah hasud. Itu jangan diizinkan setan masuk ke wilayah-wilayah itu. Makanya Ustadz, bagaimana supaya kita tidak mudah suudon? Ini saya punya teori Bapak Ibu sekalian. Agar kita tidak mudah buruk sangka. Apa teorinya? Kalau berhadapan dengan saudara kita yang nampak di wajah saja, dan jangan pernah kita menyelami isi hatinya. Yang nampak di wajah saja, senyum, balas senyum. Sapa, balas sapa. Salam, balas salam. Tanya, balas jawab, bukan balas tanya ya. Ini ibu dari mana? Ibu dari mana? Riweh gitu ya. Tetapi di balik hatinya serahkan sama Allah dan jangan pernah menebak hati orang lain agar kita tidak mudah terjebak dengan suudzon. Jangan mudah menebak agar kita tidak mudah terjebak. Siapa yang mudah menebak isi hati orang akan mudah terjebak dengan syaitan untuk melahirkan penyakit-penyakit hati. Di antaranya suudzon. Kata si ibu dari tadi terseri-seri wae sehingga nama ngewa ke orang. Padahal si ibu itu sedang merasakan penderitaan hidup. Kan bisa Ustaz. Ya kan? Jadi suudzon. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga silaturahim, melabur dengan betul-betul menjaga hati kita karena hati bagian terlemah yang setan mudah masuk ke dalamnya untuk mengobrak-abrik keindahan hati kita, yang kalau sudah diobrak-abrik akan borak-abrik hubungan di antara kita, teamwork kita, persaudaraan kita, silaturahmi kita. Dan kalau ini sudah diobrak-abrik, maka tidak akan pernah ada jalan dari program-program kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Yang terakhir, Bu, karena waktu saya tidak lama, makna lebaran yang kedua dalam konteks halal bihalal itu adalah, tadi yang ketiga, Bapak Ibu kira-kira apa? Kan laburan sudah. Kira-kira yang ketiga apa? Luberan. Luberan. Baik ya, meluber. Tadi sudah melebur, kemudian kita sudah melabur, dan yang terakhir kita meluber. Apa arti meluber, Bapak Ibu sekalian?
yaitu kita mensunami banyak orang dengan kebaikan-kebaikan kita. Ilmu kita, harta kita, kebaikan akhlak kita tsunami banyak orang dan kebaikan-kebaikan itu, Ustaz. Kenapa? Karena Rasul mengatakan an khairun nas man anfahum linnas. Sebaik-baik manusia itu cuma satu. Dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul Bapak Ibu sekalian? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sedekah terbaik itu yang kayak gimana? Yang ikhlas, Ustaz. Sedekah terbaik itu yang kayak gimana, Ustaz? Yang ikhlas. Yang ikhlas. Ada yang lain? Coba Bapak Ibu sekalian. Ternyata Ustaz Dery, kata Rasulullah, Abdulus sadaqah ala dirrahim al-kashik. Sebaik-baik pemberian itu kepada orang yang dekat dengan hati kita, yang tidak suka sama kita. Itu, Ustaz. Sebaik-baik pemberian itu kepada orang yang sudah ilsok, melekat di hati kita, yang tidak baik kepada kita, bisa keluarga dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang benci sama kita, tidak suka sama kita, dia orang yang terbaik untuk kita kasih sedekah terbaik kita. Pertanyaannya Ustaz, mudah atau susah memberi kepada orang yang benci sama kita? Susah, sulit. Itu Ustaz. Ustaz, jangankan ngasih, nanya juga hoream. Gitu Ustaz ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, justru itu ujiannya Ustaz. Ya. Ada misalnya di antara guru-guru di sini yang hubungannya tidak bagus, ya, maka dia yang terbaik untuk kita kasih hadiah. Ada keluarga kita yang kemarin silaturahmi, tapi dia nggak datang ke rumah gara-gara ada hubungan yang tidak bagus, kita datang ke rumahnya kasih hadiah. Karena kata Rasul, tahadu tahabu, kasihlah hadiah agar mudah memunculkan cinta kasih di antara kita. Nggak usah yang mahal-mahal, Ustaz Dery. Yang penting yang putih-putih saja. Pajero putih, iPhone 13 Pro putih, ya. Pokoknya mah NMAX putih. Pokoknya yang putih lah, nggak usah yang mahal-mahal. Dan kata Rasul, tahadu tahabu. Kalau kita saling memberi, kita akan mudah saling mencintai. Ustadz, terakhir ya, ini karena sudah adzan, kan susah memberi kepada yang benci sama kita. Justru itulah kita untuk menghapus segala kebencian itu dan memekarkan kuncup-kuncup cinta di antara kita, Ustaz. Dan Rasul mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Inna idomil jazai ma'idomil balai. Besarnya sebuah pahala sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Betul ya? Kalau Bapak Ibu diuji dengan ujian yang berat, itu tanda Allah sedang ingin membesarkan pahala buat kita. Memang berat ngasih kepada orang yang benci sama kita, tetapi itulah ujiannya, dan kalau kita lolos dari ujian ini akan besar pahalanya. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ingin dikasih pahala besar atau kecil? Besar. Kalau begitu ujiannya ingin ringan atau ingin berat? Ringan. Kita suka begitu. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya pengen lama ya, tetapi karena waktu saya habis, Bapak Ibu sekalian, inilah makna halal bihalal kita. Yang pertama, lebur. Mari kita saling meleburkan segala kesalahan dengan saling memaafkan. Kita betul-betul bersihkan hati kita, Bapak Ibu ya, dan tidak boleh mengizinkan hati ini untuk dihinggapi sesuatu yang akan merusak hubungan di antara kita. Yang kedua, melabur, membangun silaturahmi, membangun ukhuwah, membangun teamwork, membangun persaudaraan yang indah setelah kita bersihkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, isi hubungan itu, Ustaz, silaturahmi itu bukan dengan saling mengambil, tetapi saling memberi. Namanya luber. Jadi cara terbaik menjaga hubungan dengan saling memberi, bukan saling memanfaatkan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Apa yang bisa kita ambil dari ukhuwah? Bukan begitu, tapi apa yang kita bisa berikan untuk ukhuwah ini? Apa yang kita bisa ambil dari silaturahmi? Jangan ada kalimat ini. Kalimat yang benar adalah apa yang kita bisa berikan dari silaturahmi ini. Kan begitu, Ustaz? Karena luber itu seni memberi, Bapak Ibu sekalian. Ya, lebur seni membersihkan kesalahan. Labur seni menjaga silaturahmi dan seni membangun ukhuwah. Dan lebur seni untuk memberi kepada orang-orang yang kita cinta dalam bingkai ukhuwah itu. Maka inilah yang disebut dengan silaturahmi.
halal bihalal sebagai tradisi yang khas yang ada di tanah air kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan 3 program ini, lebur, labur, dan luber, maka Yayasan Tridaya ini akan semakin tumbuh menjadi yayasan yang solid, bisa dia teamwork yang sangat hebat untuk bisa melahirkan karya-karya kebaikan yang sangat luar biasa di kemudian hari. Ya, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah azan, saya pengen lama, tapi bagaimana host? Dilanjut sampai jam 1 atau bagaimana? Saya persilahkan. Iya. Pak Ustadz hatur nuhun, kayaknya sudah lumayannya tidak terasa. Iya. Padahal saya tadi buru-buru Bu ya, saya takutnya terlalu lama. Tapi aduh mohon maaf, jadi nggak nyaman ya, nggak ngisinya, nggak apa-apa ya. Iya. Hatur nuhun kepada Bapak Ustadz Dedi Haryadi LC yang sudah memberikan tausiah ya, makna halal bihalal, melebur, melabur, dan harus luber ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, betul. Sudah memaafkan agar kita pun mudah dimaafkan ya. Masya Allah. Hatur nuhun kepada Bapak Ustadz Dedi Haryadi, mudah-mudahan sehat selalu dan nanti kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin, insya Allah. Saya belum tutup dengan doa dulu sebentar, doa kafaratul majlis. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk bagaimana mengisi hari raya ini dengan sebaik-baik program insya Allah. Berkah buat Yayasan Tridaya, makin sukses, makin barokah, makin terus bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan insya Allah. Ya, saya tutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Haryadi atas tausiahnya ya. Memang alhamdulillah banyak makna ya ternyata ya, banyak hikmahnya juga ya, terutama di lebaran ini. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita akan menginjak kepada rangkaian acara selanjutnya. Akan ada pesan penyemangat dan bonding dari Ibu Komisaris kita, Ibu Ida. Kepada Ibu Ida, kami persilahkan.